Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifazri dengan nomor induk mahasiswa 210306024 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Tati Fidianasari, mengenai enzim. Kita masuk ke soal pertama, yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul enzim tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa dan protein. Kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat atau permanen. Jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzim dinamakan bagian prostat. Kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin dan flavin, lalu ada kofaktor anorganik yaitu seperti magnesium dan mangan. Yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Di mana dua model cara enzim bekerja itu ada dua, yaitu enzim model kunci dan anak kunci, di mana diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa model substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dan kuncinya. Lalu yang kedua ada Indus-Fit model diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Kosland yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksidoredukase yang berfungsi untuk transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya. Contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase yang berfungsi untuk transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lainnya. Contohnya adalah heksokinase. Lalu yang ketiga ada hidrolase, yaitu bereaksi secara hidrolisis atau pemecahan ikatan karena adanya air. Contohnya adalah tripsin. Lalu yang keempat ada liase, yaitu bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap. Contohnya adalah pirufat dekarboksilase. Lalu yang kelima ada isomerase, yaitu penyusunan ulang atom-atom substrat. Contohnya adalah maleat isomerase. Lalu yang keenam ada ligase, yaitu pembentukan ikatan CC, CS, CO, dan CN diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP. Contohnya adalah pirufat karboksilase. Lalu soal yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat dari enzim yang pertama itu ada enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua yaitu enzim adalah suatu protein, di mana komponen penyusun utama enzim adalah protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Lalu yang ketiga yaitu enzim itu bekerja secara khusus atau spesifik, di mana suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik. Contohnya adalah enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum. Lalu selanjutnya adalah enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik atau reusable, yaitu selama enzim tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang. Lalu kita masuk ke soal yang kelima, yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Katalis bereaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasinya dengan cara mengabsorpsi zat yang direaksikan. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Lalu kita masuk ke soal yang keenam, yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktor yang pertama itu adalah suhu, di mana kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Nah, enzim hewan berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien itu pada suhu 30 derajat Celcius.
sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu ada pH, di mana semua enzim sangat peka terhadap perubahan pH. Enzim akan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi di mana basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Lalu faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Dimana jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebih, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Lalu faktor yang keempat yaitu inhibitor, di mana aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis utama, yaitu yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Contohnya adalah senyawa DFP yang menghambat enzim asetilkolinesterase. Lalu yang kedua yaitu bekerja secara bolak-balik yaitu reversible, contohnya adalah senyawa EDTA yang menghambat enzim golongan protoase logam. Lalu kita masuk ke soal yang 7, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition pada enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu, aktivator, atau penghambat, disebut juga dengan inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition yaitu enzim yang bekerja pada tahap awal yaitu S1 dihambat kerjanya oleh produk akhir yaitu Z, memberikan keuntungan pada sel yaitu organisme tersebut mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate kepada bagian B, C, D selama proses metabolisme terjadi. Banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme berbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.